Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Barokah Goat Farm Grobogan ini. Bang, di lingkungan saya banyak sekali limbah jerami jagung atau tepung jagung kering. Tentunya yang panen tua ini ya, yang kerap dibakar. Jika dibuat pakan, apakah bisa, Bang? Oh, ya pasti bisa. Jadi konsep pakan itu kan menyatakan yang nomor satu, kambing dan domba itu herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, tinggal dicek aja jagung itu, tebon jagung yang panen tua itu tumbuhan apa bukan. Kalau tumbuhan ya pasti jelas bisa dijadikan pakan. Tinggal kita kelola supaya bahan pakan itu bisa menjadi pakan. Caranya bagaimana? Nah, kalau tanaman atau tumbuhan itu berupa jerami atau limbah tanaman yang sudah diambil produk utamanya oleh manusia dan memang itu dipanennya akan tua ya. Nah, dan ini termasuknya jenis rumput-rumputan. Nah, itu harus dilakukan proses fermentasi terlebih dahulu untuk melunakkan seratnya. Jadi kalau jerami tanaman jenis rumputan yang panen tua pasti serat kasarnya sangat tinggi, sangat sulit bagi kambing domba untuk mengelolanya. Mengelola yang pertama kan selalu di mulut, digigit, dikunyah gitu ya. Pasti dia tidak mampu untuk mengelola secara mekanis lewat gigi. Jadi itu jadi masalah karena seratnya tinggi. Maka harus dilakukan proses perombakan serat. Jenis rumput-rumputan tua yang panen tua itu termasuk jagung, sorghum, jenis jerami padi itu serat kasarnya kalau udah yang panen tua kan udah mesti di atas 20% serat kasarnya. Padahal toleransi yang bisa diterima oleh kambing kan 15%. Ya, jadi harus diturunkan angka yang 25 up itu menjadi 15 atau maksimal 15% sehingga ternak toleran mau mengelolanya, giginya mampu menggigit, mengunyah dan menghaluskan secara mekanis di mulut. Nah, caranya tadi fermentasi ya, karena fermentasi kan fungsinya itu untuk menurunkan serat kasar dari bahan pakan yang kita punya. Nah, difermentasi nanti setelah fermentasinya betul prosesnya nanti akan ditemukan serat kasarnya menjadi lunak sehingga kambing dan domba menjadi toleran mau memakannya secara mekanis digigit mampu oleh kambing dan domba tersebut, begitu ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini satu, jerami padi, jerami jagung atau jerami tanaman manusia yang sudah diambil produk utama bisakah menjadi pakan? Oh bisa. Kenapa? Karena itu berasal dari tumbuhan sesuai dengan hukum dasarnya kambing domba yang dia herbivora pemakan tumbuhan. Tinggal itu bahan pakan karena seratnya sangat tinggi, sangat ulet, digigit saja untuk mulut itu nggak bisa, jadi mulutnya kerasa nggak mampu. Maka harus dilembutkan dulu, diturunkan serat kasarnya dengan cara fermentasi. Nanti kalau sudah difermentasi, fermentasinya benar, nanti akan menurunkan banyak serat kasar yang tadinya ternak itu tidak mampu mengelola secara mekanis di gigi menjadi mampu. Nah, yang penting itu di pakan ternak kambing dan domba kan bagaimana caranya ternak ini mau menggigit dan mengunyah kemudian memasukkan ke perutnya. Proses mekanis pertama ini yang harus dilewati. Nah, kalau yang tadi diberikan itu yang kondisinya serat kasarnya tinggi pasti nggak mau. Ya, jadi harus dikelola dulu, difermentasi. Mudah-mudahan caranya fermentasi kan sudah tahu ya. Kalau sudah tahu ya lakukan untuk menurunkan serat kasar, akhirnya serat kasarnya toleran untuk masuk ke perutnya kambing dan domba melalui gigi mekanis dulu, dikunyah dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab bahwa jerami padi, jerami jagung, jerami tanaman yang lainnya bisa menjadi pakan selama tahu cara mengelolanya gitu ya. Karena jerami-jerami tanaman itu ya tanaman juga kan, tumbuhan yang merupakan hukum dasar dari kambing domba yang bisa dimakan oleh kambing dan domba.
Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab. Selamat tersesat di jalan yang benar bersama Lukman Farmer. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, salam ternak.